I'm Adib Duitama from the new Element of the Year 2022. I'm going to be your host today dan saya akan membantu jalannya acara untuk Element Talks hari ini. Welcome to Element Talks, get to know more with Red Squad. Sebelumnya kita kenalan dulu sama keempat grand finalist dari Red Squad tahun ini. Ada Dr. Dika dari Kalimantan Utara. Halo Dr. Halo Dr. Dika. Adi, salam kenal sebelumnya. Ada Dr. Tommy dari Sulawesi Tengah. Halo Dr. Tommy. Halo Dr. Adib. Ada Dr. Geta dari Nusa Tenggara Timur. Halo Dr. Geta. Halo semua. Dan ada Apoteker Yosua dari Jawa Tengah. Halo Yosua. Halo Dr. Adib. Element Talks tahun ini agak berbeda dari Element Talks tahun-tahun sebelumnya, di mana tahun ini kita akan membagi menjadi 3 sections. Yang pertama itu ada short introduction, yang kedua itu ada profile based questions, dan yang terakhir itu ada squad related discussions. Oke, Dika dari Kalimantan Utara, boleh nggak kamu perkenalkan diri terlebih dahulu? Silakan, Dika. Okay, first of all, thank you for the opportunity given to me, especially for Elmen. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Fadlia Mahardika. You can call me Dika. I'm 32 years old, not too young, but still productive. I was graduated from my medical doctor and also Master of Biomedical Sciences from Brawijaya University. And after that, I took a bold step to work in the remote area of Indonesia in the north of Kalimantan. So I'm very grateful and proudly to represent North Kalimantan here. And after that, I worked there almost 3 years. And after that, I got a scholarship from LPDP to pursue my degree here, my specialization as an internal medicine internal medicine resident in Faculty of Medicine, University of Indonesia, Cipto Mangunkusumo National General Hospital. Besides that, I'm a gold medalist in Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional and also session winner in ISCOMS in Netherlands. Got a scholarship from Dikti to learn about public health in India for almost 2 months. And then the last part, I get my copyright for my application that I've built from my last company, which is Pertamina when I work in the north of Borneo. Besides that, I also active in some organization. Jadi ketika mahasiswa, saya menjadi sekretaris wilayah 4 Ikatan Senat Mahasiswa Kedokteran Indonesia. Saat itu memimpin SMKI sekitar 23 FK. Kemudian sampai di Majelis Pertimbangan Agung. Dan sampai sekarang saya juga aktif di Junior Doctor Network di bagian etika dan juga college kesejawatan. Dan selain itu saya juga ditunjuk sebagai Vice President dari Ikatan Alumni Putra Putri Batik Nusantara 2025. Gitu. Luar biasa. Itu dia tadi perkenalan Dr. Dika. Jadi Dr. Dika ini adalah seorang residen dari Universitas Indonesia yang dapat beasiswa LPDP, terus juga tadi ada pengalamannya di Kalimantan Utara. Makanya mungkin dari situ Dr. Dika mewakili Provinsi Kalimantan Utara ya, Dok. Kalimantan Utara. The one and only from Borneo ya, Dok. Iya, benar banget. Untuk tahun ini the one and only from Borneo. Congrats, Dok. Lagi luar biasa. Thank you, Dr. Adib. Boleh Dok, perkenalkan diri kamu. Okay, thank you Dr. Adib. Thank you for Elmen for choosing me as a grand finalist. Hello everyone, my name is Tom Hudianto, representing Sulawesi Tengah. I'm a neurologist and my advocacy is to promote brain health and neuron awareness. I have started my own platform, an account called Brainwaves Doc. It's where I shared about health education content and healthy lifestyle related. Being a neurologist has always been a dream for me since I was a little kid. Growing up in a small town with a limited healthcare facility was a challenging moment for me and my family. That actually drives me to become a neurologist. I was graduated summa cum laude with GPA 3.9 from Universitas Udayana. I've contributed in International Index Scopus Journal, along with poster presentations, both national and international neurological congress. Being a neurologist for me is not only to treat the patients, but also to educate, to empower, and to give education so everyone, everywhere can take care of their most important organ, the brain. Thank you, Adib.
Thank you dok. Wah, keren banget dok. Berarti memang lulusan dari Udayana dengan summa cum laude dan sekarang juga menerapkan ilmunya dengan ada movement yaitu brainwave duck ya dok ya. Yes, it's an Wah, Instagram account actually. wah keren banget dok. Oke, boleh dokter Geta untuk perkenalkan diri kamu supaya audiens kita tahu siapa dokter Geta itu. Silakan dok. Hello everyone. Hello Dr. Adib. Thank you for this great opportunity. My name is Geta Okta Prayogi, but most people call me Geta or Dr. Geta. I am originally from Lampung, but I am currently applying my medical knowledge as a doctor in remote area of Lembata Island, East Nusa Tenggara, through Nusantara Sehat, Ministry of Health of Indonesia. Speaking about my name, Dr. Adib, Geta Okta, I have a story behind this name. Back then, 28 years ago, my mom didn't have an access to ultrasounds during her pregnancy. Since she loved wearing a makeup during pregnancy, people assume it must a baby girl. So they prepared the name Geta Okta for their first baby girl. But surprise, I was born a boy. But still, I am proud with this name, Dr. Adib, because in Lampung heritage, Geta means lucky, Okta for October, and Prayogi in Japanese means wise or noble person. This name is always reminds me to life with strength, gratitude, impactful, and strong purpose in life. I think that's all my introduction. Thank Wah, you. luar biasa. Thank you for sharing your story. Wah, ternyata dokter Geta ini tadinya itu dikira adalah anak perempuan ya dok ya. Selama kehamilan ibunya. Wah, cerita yang menarik dok. Thank you for sharing with us. Puji Oke, Tuhan. boleh dong Apoteker Yosua perkenalkan dirimu. Selamat malam. Perkenalkan saya Yosua Kristianto. Saya berasal dari Semarang, Jawa Tengah. Di sini saya berprofesi sebagai farmasis yang aktif di dalam dunia pendidikan serta organisasi profesi khususnya di Persatuan Ahli Farmasi Indonesia. Di mana saya dalam dunia pendidikan saya memiliki fokus yang terletak pada pengembangan teknologi dan formulasi dengan basis bahan alam. Selama saya berkecimpung di dunia pendidikan, saya telah menciptakan 2 jenis buku di bidang farmasi, yang pertama di bidang teknologi dan di bidang farmasi bahan alam laut. Selain saya aktif dalam dunia pendidikan dan organisasi, serta saya juga aktif dalam olahraga. Selain aktif dalam pendidikan, organisasi dan olahraga, saya juga aktif dalam bidang seni juga, terutama di bidang musik, karena dari kontribusi, maksudnya dalam keseimbangan semuanya itu dapat memberikan kontribusi secara nyata bagi hidup saya. Terima kasih. Wah, luar biasa. Berarti Yosua ini sibuk banget ya kayaknya dari praktisi, terus juga aktif di organisasi, buat buku juga sebagai seorang dosen, dan juga dia aktif untuk menjalankan life balance ya. Jadi dia work-life balance-nya itu jalan karena dia juga menjalankan olahraga dan seninya ya. Begitu ya Yosua ya? Thank you guys for your short introductions. You guys did amazing. Sekarang kita lanjutkan ke section yang kedua, yaitu profile based question. Let's go. Dari semua inovasi dan riset yang kamu kerjakan, bisa cerita nggak tentang ide di balik aplikasi My Health yang membuat kamu meraih Platinum Medal Award dari salah satu BUMN? Terutama bagaimana aplikasi ini bisa menjadi solusi konkret dalam dunia kerja. Silakan Dr. Rika. Oke, thank you Dr. Adib atas pertanyaannya. Sebelumnya jadi ketika saya bekerja di Kalimantan Utara tersebut, jadi tempat kerja saya memang very remote area. Jadi untuk mencapai ke Tarakan sendiri membutuhkan 2 jam dengan perjalanan laut, kemudian ke Nunukan sendiri juga 2 jam. Dan memang di situ saya juga membawahi sekitar 4 desa tepian dengan sekitar 500 sampai 600 kakak. Di situ tidak ada dokter sama sekali, dan di situ memang perpanjangan tangan saya hanya perawat dan bidan. Sehingga kebanyakan masyarakat di sana kalau misalnya sakit memang akan datang kunjungan ke klinik saya. That's gambaran kerjaan saya. Di sana memang tidak ada sinyal, jadi WiFi adalah salah satu komoditas utama di sana sebenarnya. My Health sendiri memang saya buat karena memang saya bekerja di bawah salah satu oil and gas company. Dan memang kalau kita tahu bahwa mutation rate dari oil and gas company ini cukup tinggi, dok.
Jadi 1 tahun itu seseorang pekerja bisa move ke satu daerah ke daerah lainnya, itu bisa 2 atau 3 kali. Sedangkan untuk menilai suatu kelayakan kerja bagi seorang pekerja, itu kita harus menilainya secara komprehensif. Ketika saya bertanya waktu itu ke pekerjanya terkait dengan medical check-up yang dilakukan oleh 2-3 tahun sebelumnya, mereka tidak ada data. Karena datanya tercecer dan datanya hilang kemana-mana. Sehingga kelayakan kerja dan penilaian faktor resiko pekerjaan seseorang itu tidak bisa dinilai secara komprehensif dan holistik. So that's the point of this case. Jadi saya selalu dihadapkan dengan berbagai masalah, especially non-communicable diseases from heart attack to diabetes, dengan semua komplikasinya orang-orang yang bekerja di remote area, tapi saya tidak bisa menilai kelayakan mereka secara komprehensif tadi. Sehingga akhirnya saya membuat satu medical application record yang bukan hanya medical record saja, tapi saya juga berusaha untuk mengkombinasikannya dengan stratifying resiko pekerjaan mereka. Jadi saya mengumpulkan sekitar 5 sampai 10 tahun ke belakang medical check up mereka, kemudian saya jadikan dan olah jadi di dalam aplikasi tersebut. Dan di aplikasi tersebut pada dasarnya bukan hanya untuk medical record saja, tapi juga dengan edukasi, kemudian dengan promosi, bahkan sampai emergency health button. Jadi kalau misal dia ternyata misalnya memang terjadi pingsan atau unfall atau serangan jantung dan lain sebagainya, mereka tinggal bisa klik that application the button gitu, seperti itu. Dan ternyata memang apresiasi itu dilihat oke oleh oil and gas company tersebut, sehingga waktu itu saya bisa katakan bahwa dari medical itu baru pertama kali bisa menciptakan aplikasi tersebut, dan puji Tuhannya aplikasi ini mendapatkan haki dan sampai masuk di annual Pertamina Quality Award, dan alhamdulillah memang mendapatkan platinum medal. Dan sebenarnya saya juga ditawarkan, sebenarnya sudah diterima di BUMN ini, tapi memang saat itu berbarengan dengan LPDP dan akhirnya saya memilih untuk marwah dokter kembali ke rumah sakit dan pegang pasien. Seperti itu. Dan puji Tuhan saya mendapatkan kabar bahwa aplikasi ini memang sudah dijalankan dan dikembangkan bukan hanya untuk pekerja saja, tapi juga akhirnya bermanfaat ke masyarakat sekitar. Seperti itu. Karena memang banyak sekali dok ya, jadi serangan jantung, mulai dari komplikasi diabetes dan lain sebagainya, itu masyarakat di sana pasti akan merujuknya, referralnya adalah ke klinik saya terlebih dahulu sebelum harus dirujuk ke Tarakan ataupun ke Nunukan, karena memang butuh sekitar 2 jam. Seperti itu sih dok. Itu pengalaman Wah, saya di Kalimantan Utara yang menurut saya, wah kekeluargaannya jauh bener-bener ya kerja di remote area lah dok. oke. Berarti My Health ini benar-benar berdasarkan dari pengalaman dokter ya, Dok ya. Jadi dari Betul. pengalamannya mengelola dari faktor resiko, dari perusahaan, dari pekerja perusahaan yang akhirnya ini bisa dipakai sampai sekarang ya, Dok ya, di perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Begitu, Dok Betul. ya? Wow, luar biasa sekali manfaatnya sampai saat ini. Oke, Dokter Tommy, spesialis neurologi dari Sulawesi Tengah. Ini pertanyaan berdasarkan dari profil ya. Kamu aktif membagikan informasi seputar kesehatan otak di Instagram lewat movement kamu yang tadi, yaitu Brainwave Dog. Bagaimana cara kamu menggunakan media sosial sebagai platform edukasi dan menentukan konten tentang kesehatan otak yang mudah dipahami oleh masyarakat umum? Silakan, Dok. Okay, thank you, Dr. Adib. So as we all know that most of neurological cases, most of the time are complex. And as far as I know that there are not a lot of content creators talking about neurological conditions. Well, there are still some though, but not much. Hence, I came up with my own platform. The goal is simple, is to break down those complex neurological things, and I hope that I can make it more simple and make it easier for people to understand that. I use the simple language, I use short videos, and sometimes I use clear visuals to help people understand it. And I hope it relates with people conditions. And because we are talking about Instagram and TikTok, sometimes I follow the trends, like what's trending on TikTok, and using popular songs or even do the funny memes just to engage with more people. I think that's all, Dr. Adib.
Wow, jadi metode Dokter Tommy ini dia bisa lihat dari FYP atau misalnya dari yang lagi tren sekarang ya Dok ya, mana yang lagunya lagi tren, terus juga mungkin dari apa namanya kasus-kasus yang lagi tren ya Dok ya. Wah luar biasa. Tapi aku boleh tanya lagi nggak sih Dok? Boleh, Dok? Kalau misalnya itu kan tadi dari yang brand dari kamu kena sorry. Tapi aku boleh tanya lagi nggak sih Dok? Boleh, Dok? Selain dari tadi media sosial, aku juga pengen tahu pengalaman dan juga tantangan terbesar kamu dalam menangani pasien neurovaskular atau praktek dari neurologi ini sendiri. Seperti yang kamu katakan tadi kan, bahwa sebenarnya orang itu kalau misalnya mikir neurologi itu, wah ribet banget ini otak dan sebagainya, neuron juga banyak di mana-mana, di perifer pun ada, di bagian ujung tangan pun juga ada. Nah, mungkin Yes. kamu bisa bagi sharing cerita kamu, silahkan dok. Okay. So if you ever heard about that, some people said that time is money, Mhm. but for me, neurologist, it's different. It's time is brain, Hmm. time is life. I'm pretty sure you also familiar with this condition, right? Because you also been in hospital and small primary healthcare. Mhm. That most of the neurological cases that we are facing is require us to act fast, and were required to make decisions in a very limited short of times. Mhm. Sometimes we work in a very limited resources, like a hospital that doesn't have the CT scans, limited choices of medications. It's very tough talking about time and resources. Well, that's actually I learned a lot about this. It teach me how to manage my time more better, and prioritizing things are easier since I becoming a neurologist. Mhm. But it's all rewarding because sometimes whenever I do the interventions in the right time, I make difference in someone else's life. I think that's all, Dr. Adib. Wah, luar biasa ya dengan waktu yang cekatan. Tadi apa time is brain. Kalau misalnya waktu timingnya oke, di gold time di apa? Di waktu emasnya kita Hmm. bisa benar-benar membantu pasien itu menjadi sembuh dan juga mengurangi angka komorbiditas dan mortalitasnya, Dok ya. Luar Yes. biasa, Dok. Thank you for sharing your experience, Dok. So here's your question. Sebagai dokter yang terjun melayani masyarakat di Pulau Lembata, bagaimana kamu melihat peran dokter muda dalam meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan di daerah terpencil? Silakan, Dok. Okay, thank you for the questions. If we are talking about remote area, Dr. Adib, it is heartbreaking to see the quality of public health in Indonesia. Being a doctor in remote area is so much more than just treating patients. For the past 2 years, I have been working to bring the quality of healthcare to remote villages. My role as a doctor in the remote area is not only treating the illness. The doctor in the remote area have also become a teacher who share my knowledge about hygiene, about nutrition, and the disease prevention. And I teach them about the disease from the etiology, pathophysiology, sign and symptom until complications. So they are uh, understood about how to prevent the disease. And the second, I become a friend who earn people trust and listen to their fears. And the third, I become a motivator, encouraging family to take their health seriously. And I become a connector who bridge local culture with modern healthcare. And sometimes even become a social worker, helping with the basic needs beyond medicine. As a doctor, in the remote area, we have to be a flexible, adaptable, and patient and creative because every place is different, every human have a different characteristic, and every patient have a different characteristic, and the challenges are real. I think that is the role of the doctor in the remote area. Thank you, Dr. Adi.
Wah, keren banget. Berarti kamu benar-benar menjalankan dari segi promotif, preventif, sampai kuratif ya dok ya, sampai rehabilitatif juga mungkin ya dok ya. Hmm. Wah, keren banget sih dok. Thank you for sharing with us. Oke, Apoteker Riswa dari Jawa Tengah, ini pertanyaan kamu. Kamu mengabdikan diri kamu 6 tahun sebagai dosen dan menerbitkan 2 buku. Salah satunya tentang Pharmaceutical Ocean yang terdengar sangat unik. Apa ide utama di balik dari pembuatan buku ini dan bagaimana potensi bahan alami yang ada pada laut kita dan dapat dikembangkan jadi apa inovasi produk dari farmasi itu sendiri? Terima kasih kenapa kok Yosua memiliki ide untuk membuat buku dengan latar belakang Pharmaceutical Ocean karena menurutnya Yosua berpikir bahwa Indonesia ini adalah negara yang sangat kaya, di mana sumber alam kita sangat melimpah ruah. Dan selain itu, Indonesia juga terdiri dari negara yang berpulau-pulau, sehingga hampir 70% dari negara kita adalah lautan. Indonesia diapit oleh dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, yang mana pastinya sumber dari laut kita sangat kaya. Nah, di sini Yosa tidak sendirian untuk menerbitkan buku, tetapi Yosa berkolaborasi dengan dosen kelautan dari Universitas Diponegoro karena Yosa bidangnya farmasi, beliau bidangnya kelautan. Jadi Yosua kombinasikan atau kolaborasikan antara ilmu farmasi dengan ilmu kelautan. Di sini Yosa menulis tentang mangrove, makroalga, mikroalga, terus ada kemudian koral, baik soft dan hard, terus kemudian ada sponge, teripang, dan mikroba simbion. Terima kasih. Wah, luar biasa banget ya, Sua. Jadi kamu benar-benar memanfaatkan apa yang ada di Indonesia ya, kekayaan alam yang ada di Indonesia, which itu 70% tadi good information by the way, itu adalah dari laut. Dan kamu memanfaatkannya itu sungguh baik dan menginovasikannya menjadi tadi bahan-bahan farmasi. Keren banget ya, Sua. Dan kamu menjadikan dan menerbitkan itu menjadi buku juga ya, bersama dengan tadi teman-teman sejawat dari kelautan ya. Ya, Wah, betul. luar biasa Yosua. Okay, now we are moving to final sections. We want to hear your story based on your squad. So, let's hear it. Oke, Dokter Dika dari Kalimantan Utara. Sekarang kita ke pertanyaan yang berdasarkan dari squad kamu, yaitu Red Squad. Why is it important for health professional to set a good role model of healthy living? And what concrete step have you taken so far? Oke, Dok. Thank you for the question. Actually, kita bicara masalah data. 73% of death in Indonesia come from non-communicable diseases. Itu mulai dari heart attacks to complication of diabetes. Yep. And actually, 1 in 9 Indonesian men facing obesity. Ya, dan itu juga merupakan salah satu risk factor yang berbagai macam hal yang ujungnya memang ada di sana. And I think this is not just a health issue, this is a wake-up call. And for me, I think being a doctor is not just about giving your patient some medicine, but more than that, it's being able to influence and inspire other people, especially maybe young generation, about the importance of balancing nutrition, exercise, and also mental well-being. Jadi menurut saya, I came from family yang memang genetic predisposition to non-communicable diseases. My father itu meninggal dengan heart attack, dengan ada hypertension dan juga obesity. My mom with diabetes and also dengan obesity. So itu yang benar-benar membuat sharpen saya bahwa untuk pursue di sini adalah pursue internal medicine resident. Salah satunya adalah itu, karena saya memiliki predisposisi genetik terkait dengan non-communicable diseases. Dan kita percaya bahwa health is an invaluable investment yang memang kita harus invest sedini mungkin. That's why I founded Muscle Investor, a digital platform yang memang fokus kepada educating people out there, especially young generation, about the importance of balancing nutrition, exercise, and also mental well-being. Dan kalau misalnya dikatakan tadi, apa sih yang diinginkan? Kita tahu lah, Dok, bahwa
banyak sekali edukasi yang diberikan ke pasien yang memang tidak terefleksikan secara baik di dokternya. Ketika dokter mungkin mengatakan bahwa tolong di olahraga secara rutin 3-5 kali dengan durasi sekitar 30-50 menit atau 150 menit per minggu, tapi apakah banyak dokter melakukan itu? Itu yang pertama. Ketika dokter mungkin mengedukasi masalah tolong dijaga stresnya, tidur yang cukup, 8 jam yang cukup, apakah dokter juga melakukan tersebut? Kemudian ketika mungkin dokter mengedukasi untuk pembatasan masalah garam, gula, lemak, dan lain sebagainya, apakah dokter juga melakukan hal tersebut? Itulah yang menjadi wake up call saya, itulah yang menjadi salah satu motivasi saya bagaimana saya bisa inline dengan apa yang saya edukasikan. Dan saya juga ingin calling my fellows doctor out there bahwa kita itu memang harus inline dengan apa yang kita edukasikan dan apa yang kita sampaikan kepada pasien reflect dengan diri kita sendiri, dengan gaya hidup kita, dengan badan kita. Dan menurut saya ini merupakan entry point saya dan titik balik saya ketika dokter tahu lah ya, maksudnya residensi itu bagaimana kita kacaunya selama 4 tahun ke belakang. Saya pernah memang sampai obesity, sampai di sekitar 88 kilo, ya. Kemudian, ya, kemudian metabolik saya juga nggak terlalu bagus, dyslipidemia dan lain sebagainya. Dan turning point-nya adalah bagaimana saya tidak ingin istilahnya dishonest to our patient, bahwa apa yang kita edukasikan tidak inline dengan apa yang kita kerjakan. That's why menurut saya seorang dokter memang layaknya seorang dokter, bagaimana kita melakukan apa yang kita edukasikan, apa yang kita lakukan, dan apa yang terefleksikan lewat diri kita, itulah yang seharusnya memang dilakukan. Mungkin seperti itu sih, Dok. Oke, now Dr. Tommy, spesialis neurologi dari Sulawesi Tengah. Here's your squad topic question. Why is it important for health professional to set a good role model of healthy living? And what concrete step have you taken so far? So, as a health professional, like neurologists, we actually have the privilege to be heard because for most people, we actually have a good credibility that deliver actual facts. Well, for me personally, I'm not only giving advices to my patients, but I also represent it with my daily life. I commit living a healthy lifestyle by workout regularly, mindful eating, managing stress, and enough sleeps. These concrete steps has been shown in my social media because I believe that people that follows my social media are not only people that follows my Instagram, but also patients and people I know that from my working space. And I was hoping that this journey inspire others because we as a doctor telling people about exercise more, but if the doctor doesn't exercise itself, it's like nothing. So it's better do the talk than the talk itself. Thank you, Dr. Adib. Wah, luar biasa Dr. Tommy. Jadi jangan cuman talk the talk, but also walk the walk. Itu yang kata Dr. Tommy tadi yang perlu kita highlight guys. Jadi benar-benar dia ini embody dari health influencer tadi dengan membagikan story dan juga cerita dia lewat sosial media bahwa dia ini juga mengerjakan apa yang dia perintahkan atau yang dia sarankan ke pasien dia. Wah, luar biasa dok. Kudos. Oke, Dr. Geta dari Nusa Tenggara Timur. Here's your squad topic question. Why is it important for health professional to set a good role model of healthy living? And what concrete step have you taken so far? Okay, thank you, Dr. Adib, for the questions. Well, Dr. Adib, as a doctor, I believe it is not enough to simply give advice. I must also lead by example. That's why I feel a strong responsibility to be a role model for a healthy lifestyle. In remote areas where access to health information is limited, people often look up to doctors not only for treatment, but also for guidance and inspirations. If I want the community to change their mindset, I have to start by showing them how by myself. My action reflect this commitment. I live with a healthy lifestyle by exercising regularly,
eating nutritious food, and managing stress, and staying consistent in promoting health education. I lead weekly morning workout, give public talk, and use every patient's interactions as a chance to educate them. As a remote area doctor, I go beyond the clinic. I lead a mobile health clinic or puskesmas keliling that travels to 10 remote villages, offering both treatment and health education. I also run the Gerakan Aksi Bergizi program in schools, which promotes balanced nutrition, anemia prevention, and healthy habits for over 1,000 students. I involve local communities in morning exercise, promote the use of the local foods for healthy cooking, and work to shift mindsets. So people begin to see that health is not a luxury, but a daily priority. I think that's all. Wah, keren banget dok. Jadi dokter Geta ini bukan cuman sebagai contoh, mencontohkan dari masyarakat di rural area tadi, di remote area, tapi dokter Geta ini juga ada gerakan tadi ya dok ya, juga ngajakin kayak ngajarin gizi yang seimbang gimana, terus juga ngajakin setidaknya untuk ada physical activities atau olahraga. Wah, bener-bener bisa menjadi contoh yang baik di daerah remote. Keren banget sih dok. So, Apoteker Yosua dari Jawa Tengah, ready? Here's your question. Why is it important for health professional to set a good role model of healthy living? And what concrete step have you taken so far? Terima kasih buat pertanyaannya. Kalau menurut Yosua sendiri, Yosua berkecimpung di dunia farmasi, yang pastinya farmasi adalah mitra dari tenaga kesehatan yang lainnya, baik dokter, perawat, dan gizi, dan lain sebagainya. Menurutnya Yosua, kesehatan bukan cuma tentang obat, tetapi kesehatan juga tentang bagaimana kita menjaga tubuh kita, atau bagaimana kita memelihara tubuh kita. Kita harus memaknai kesehatan ini sebagai wujud syukur terhadap apa yang sudah Tuhan berikan kepada diri kita. Nah, dari cara kita untuk mewujudkan rasa syukur, bagaimana dengan cara mungkin kita bisa olahraga, atau dengan menyeimbangkan hidup kita dengan pola hidup yang sehat, atau perilaku hidup bersih dan sehat, seperti makanan-makanan yang seimbang, gizi seimbang, gitu, dan menjauhi makanan-makanan kotor seperti lemak jenuh dan lain sebagainya lah, yang kotor-kotor seperti itu. Seperti itu, dokter. Oke, keren Yosua. Jadi kamu juga menerapkan PHBS ya, nggak cuman kamu lihat para pasien yang menerapkan PHBS, tapi kamu juga mencontohkan untuk menerapkan pola dari PHBS itu sendiri ya. Keren banget Yosua. Thank you for watching and supporting all the grand finalists of the New Element of the Year 2025. Kalian juga boleh terus ikutin mereka dari sosial media mereka dan squad mereka. Dan untuk info event Elmen selanjutnya, kalian bisa terus pantengin dari IG Elmen, @Elmen. Dan thank you for watching. See you. Elmen, trust me, it works.